Mulai masuk di musim hujan, warga pun ini diimbau untuk mewaspadai peningkatan penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Upaya pencegahan terus digiatkan seiring meningkatnya kasus demam berdarah di sejumlah daerah. Penyakit demam berdarah masih mengintai. Bahkan dari data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus kematian akibat DBD mencapai 1.183 jiwa. Halo teman-teman semua, sebelumnya teman-teman sudah melihat cuplikan berita terkait DBD dan juga banjir di Sumatera. Hal ini sungguh memprihatinkan. Kenalin, aku Gisela Nisrina Nazifah, seorang mahasiswa Prodi Statistika FMIPA Unpad, dan aku pada semester ini berkesempatan untuk mengambil mata kuliah berjudul Spatial Statistics yang mengizinkan aku untuk bisa menganalisis terkait kejadian tersebut. Berikut adalah hasil penelitian yang sudah aku lakukan. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya terkait pendekatan spasial untuk menganalisis incidence rate DBD di Sumatera Utara, khususnya pada tahun 2024. Saya akan menampilkan hasil penelitian saya melalui dashboard ini, di mana pada sidebar pertama teman-teman akan melihat kabar tentang demam berdarah denggi atau DBD. Demam berdarah denggi merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan yang penyebarannya dipengaruhi oleh kondisi iklim, kondisi sosial ekonomi, serta kejadian-kejadian bencana seperti banjir yang baru-baru ini mengguncang Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Menurut data dari Kemenkes, lonjakan kasus demam berdarah denggi di Indonesia mencapai 40%, dan ini senantiasa meningkat setiap tahunnya. Hal itulah yang membuat saya ingin meneliti lebih lanjut terkait hal ini. Di dashboard ini, teman-teman bisa mengatur kontrol berita dengan nantinya akan ditampilkan headline berita terkini yang dapat teman-teman akses. Nah, apabila teman-teman menekan salah satu berita di sini, maka teman-teman akan ditujukan kepada berita tersebut. Misalnya, saya akan memencet berita ini. Berikutnya, apabila teman-teman sudah selesai membaca berita, kita akan bisa lanjut ke halaman atau sidebar berikutnya, yaitu peta. Sidebar peta di sini adalah salah satu bentuk analisis statistik deskriptif yang dapat kita lakukan, di mana kita akan melihat pola penyebaran setiap variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk mode penampilan petanya dapat dipilih apabila teman-teman hanya ingin menunjukkan satu, maka dipilih single. Di sini saya ingin membandingkan dua peta, di mana untuk variabelnya dapat dipilih di sini. Untuk variabel sebelah kiri ini adalah variabel cuaca ekstrim dan di sebelah kanan adalah variabel banjir. Teman-teman juga bisa menggunakan metode klasifikasi yang lain, yaitu misalnya di sini ada pretty. Nah, untuk mode single, di sini saya ingin menampilkan variabel incidence rate DBD dengan klasifikasi quantile. Teman-teman dapat melihat di sini bahwa daerah yang cenderung memiliki incidence rate tinggi cenderung dikelilingi oleh daerah-daerah yang juga memiliki incidence rate cukup tinggi. Lalu, daerah-daerah yang memiliki incidence rate DBD rendah dikelilingi oleh wilayah-wilayah dengan incidence rate yang rendah pula. Sehingga dalam hal ini akan dibutuhkan pendekatan analisis spasial untuk meneliti hal ini. Berikutnya, kita dapat melihat autokorelasi spasial untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Di sini, sama seperti sebelumnya, kita dapat memilih variabel yang ingin kita tampilkan. Yang pertama, kita akan melihat untuk incidence rate DBD itu sendiri. Nah, di sini kita dapat melihat nilai Morans I dan juga garis C untuk incidence rate DBD. Dan di sini juga kita dapat melihat signifikansi dari uji autokorelasi spasialnya. Berikutnya, untuk autokorelasi spasial lokal, kita juga dapat melihat langsung petanya, di mana di sini dapat dilihat bahwa untuk Nias Utara itu merupakan wilayah dengan hubungan high-high, sedangkan untuk Nias Barat itu memiliki hubungan autokorelasi low-high. Lalu untuk hasil dari Gettyscope G-star-nya, kita bisa tahu bahwa Nias Utara itu merupakan wilayah hotspot bersamaan dengan Nias dan juga Nias Barat. Di sini teman-teman dapat melihat hasil signifikansinya dan dapat melihat hotspot dan cold spot yang terjadi pada variabel tersebut. Begitu juga untuk variabel lainnya. Selanjutnya adalah pemodelan ekonometrik, di mana di sini terdiri dari beberapa tab lagi yang bisa teman-teman tekan dan lihat.
Di sini teman-teman dapat melihat preview data yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah observasinya adalah 33, dengan variabel dependennya adalah incidence rate dari DBD, dan juga variabel independennya ada 5, yaitu banjir, cuaca ekstrem, kepadatan penduduk, persentase miskin, dan juga akses sanitasi layak, dan di sini disebut sebagai persentase sanitasi. Lalu berikutnya adalah pembentukan model baseline, yaitu ordinary least square. Berikut adalah hasil pemodelan dengan model baseline, yaitu OLS, di mana di sini teman-teman dapat melihat ringkasan model OLS, lalu koefisien dari model tersebut, lalu di sini di bawah juga dilakukan uji asumsi klasik untuk OLS. Nah, yang paling terpenting dari hasil analisis uji asumsi ini adalah untuk menentukan apakah pada model OLS ini terdapat autokorelasi spasial pada residualnya. Karena pada model ini masih terdapat autokorelasi spasial pada residualnya, maka dibutuhkan pendekatan spasial untuk menganalisis lebih lanjut. Baik, berikut ini adalah hasil uji Lagrange multiplier yang sudah dilakukan, di mana dapat dilihat untuk statistik uji LM error itu tidak signifikan, sedangkan LM lag itu signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan spasial lebih dominan terjadi pada lag variable dependent dibandingkan pada error. LM Sarma gabungan di sini signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan secara spasial secara umum pada variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil uji LM ini akan dibandingkan model SAR sebagai model utama dan model SDM sebagai model pembanding yang mengakomodasi adanya ketergantungan spasial pada lag dependent. Berikutnya adalah perbandingan kinerja model, yaitu OLS, SAR, dan SDM. Nah, berikut ini adalah hasil perbandingan kinerja model, di mana berdasarkan hasil perbandingan ini kita mengetahui bahwa AIC terkecil diperoleh oleh SDM dengan perbandingannya dengan SAR cukup kecil, sangat kecil 0,2, dengan BIC lebih kecil SAR, dan log-lig lebih kecil model SAR juga. Dengan mempertimbangkan prinsip parsimoni, dipilih model terbaik yaitu SAR. Baik, selanjutnya adalah model terbaik. Pada tab ini ditampilkan ringkasan untuk model terbaik, dalam hal ini model SAR. Di sini ringkasan model SAR terdiri dari metrik AIC, BIC, log-lig, dan juga nilai rho. Lalu dapat dilihat pula koefisien model SAR, di mana di sini untuk variabel yang signifikan yaitu hanyalah variabel banjir. Dapat dilihat untuk variabel banjir secara direct itu signifikan mempengaruhi incidence rate DBD yang ada di Sumatera Utara. Berikutnya dilakukan uji asumsi untuk model SAR, di mana untuk normalitas di sini terpenuhi, heteroskedastisitas juga terpenuhi. Nah, yang paling terpenting adalah uji Moranski residual atau autokorelasi spasial pada model. Nah, dapat dilihat bahwa p-value untuk Moranski residual ini lebih besar dari 0,05, sehingga model ini sudah tidak memiliki ketergantungan spasial pada residualnya. Lalu berikutnya, kita akan melakukan uji sensitivitas bobot, di mana untuk bobot yang diuji di sini ada 3, ada Queen, Rook, dan KNN dengan K5. Di mana untuk Queen dan Rook itu menghasilkan nilai rho, AIC, dan log likelihood yang sama persis. Untuk perbedaan dari setiap bobot spasial ini cukup kecil, namun dipilih bobot spasial Queen sebagai bobot terbaik karena menghasilkan AIC yang terendah. Terakhir, pada sidebar pemodelan ekonometrik, kita dapat melihat hasil prediksi. Di sebelah kiri kita memiliki peta prediksi untuk SAR, dan di sebelah kanan kita dapat melihat peta residual standar untuk SAR. Nah, berdasarkan hasil peta prediksi dan peta residual standar SAR, kita dapat melihat bahwa wilayah-wilayah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara masih memiliki variasi yang cukup besar terkait dengan incidence rate DBD. Berdasarkan visualisasi peta prediksi dan juga peta residual standar SAR, kita dapat melihat bahwa Provinsi Sumatera Utara, kabupaten kotanya masih menunjukkan variasi yang cukup jelas untuk incidence rate DBD, di mana wilayah-wilayah di tengah provinsi dan juga di sebelah barat itu menunjukkan nilai incidence rate yang cukup tinggi. Nah, pada peta residual standar SAR, nilai biru itu menunjukkan adanya underfitting pada hasil prediksi dan nilai coklat
tua atau cenderung merah ini menunjukkan bahwa adanya hampir overfit pada hasil prediksi yang dilakukan oleh model SAT. Nah, itu dia hasil pemodelan ekonometrik spasial. Selanjutnya, dilakukan juga pemodelan interpolasi. Pada saat berikutnya, kita dapat melihat pemodelan interpolasi, di mana sama seperti sebelum-sebelumnya, terdapat kontrol untuk interpolasi, di mana di sini teman-teman dapat memilih metode apa yang teman-teman ingin lihat. Di sini terdapat dua pilihan metode, yaitu IDW dan Kriging, dan juga sama seperti sebelumnya, teman-teman dapat memilih variabel apa yang teman-teman ingin analisis. Berikut adalah hasil pemodelan interpolasi untuk variabel DBD dengan metode Kriging. Dimana apabila di zoom dapat dilihat titik-titik hasil interpolasinya. Lalu di bawah sini juga teman-teman dapat melihat ringkasan hasil prediksi dengan metode atau model interpolasi Kriging. Nah, sama halnya apabila teman-teman ingin melihat model interpolasi yang dihasilkan dengan metode IDW. Berdasarkan hasil visualisasi pada peta hasil interpolasi ini, dapat dilihat bahwa metode Kriging memberikan hasil interpolasi yang lebih halus dibandingkan metode IDW. Nah, hal ini terjadi karena metode Kriging mempertimbangkan autokorelasi spasial dengan adanya model variogram yang sudah dibentuk. Sehingga variasi ekstrim yang mungkin saja terekam oleh metode IDW itu lebih bisa teredam. Nah, dalam hal ini, metode Kriging itu menunjukkan hasil yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan metode IDW. Baik, kita sudah sampai pada sidebar terakhir, di mana sidebar ini berisi tentang aplikasi dan juga informasi terkait pengembang, yaitu saya sendiri. Baik, itu tadi adalah hasil penelitian yang sudah aku lakukan. Apabila teman-teman tertarik terkait analisis statistik, teman-teman boleh banget kepoin Prodi Statistika FIPA Unpad karena di sini kita akan belajar banyak hal terkait analisis dengan berbagai macam metode. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya